Topik kita pada hari ini, para pemirsa sekalian, kita akan membahas tentang salah satu hal penting di antara 10 hal yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pembahasan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Apa yang beliau narasikan dengan perkataan beliau, al-i'radu an dinillah subhanahu wa ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'lamuhu. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mempelajarinya dan juga tidak mengamalkannya. Ini yang kemudian akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Para hadirin, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak orang-orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahkan mengklaim bahwa dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengklaim bahwa dia merupakan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada satu hal penting yang sadar atau tidak sadar, dia sadari atau tidak dia sadari, terjerumus ke dalam perkara ini. Perkara yang mungkin dianggap sederhana, tetapi ternyata berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menerima kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya untuk mengamalkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya pokok. Syariat-syariat yang sifatnya merupakan landasan keislaman seorang muslim. Para ulama menyebutkan dengan sebuah perkataan, la yasa'u al-muslimu jahlu. Tidak dibolehkan seorang muslim jahil terhadap perkara ini. Inilah perkara agama yang pokok, yang barang siapa yang tidak berilmu tentangnya dan tidak mengamalkannya, maka dia masuk dalam kategori al-i'radu an dinillahi subhanahu wa ta'ala, berpaling dari ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keislaman seorang muslim tidak hanya dengan sebuah ucapan belaka. Keislaman itu pun tidak hanya dengan sebuah pembenaran belaka di dalam hati, tetapi keislaman itu butuh pembuktian. Oleh karena itu di dalam unsur-unsur hakikat keimanan seorang muslim, para ulama menyatakan tidak sempurna iman seorang muslim atau tidaklah seseorang dikatakan berislam kecuali dia memiliki 3 unsur dalam kehidupan keimanannya. Yang pertama, al-iqraru bil lisan. Keimanan itu harus dia ucarakan, harus dia utarakan, harus dia ucapkan dengan lisannya. Seorang muslim tidak dikatakan muslim kecuali dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Unsur yang kedua adalah at-tasdiqu bil qalb. Setelah dia ucapkan dengan lisannya, dia tidak dikatakan sebagai orang yang berislam kecuali ada pembenaran di dalam hatinya. Orang yang hanya mengucapkan dengan lisannya tanpa pembenaran di dalam hatinya, inilah yang kita kenal dengan orang-orang munafik. Orang-orang yang menampakkan keislamannya tetapi memendam kebencian di dalam hatinya. Nah, sekarang ketika seorang muslim telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian telah dia benarkan hal itu dengan sejujur-jujurnya di dalam hati dan sanubarinya, apakah itu cukup? Belum dikatakan sebagai seorang muslim yang beriman. Dia harus memiliki unsur yang ketiga, al-amalu bil arkan. Dia harus beramal dengan pokok-pokok ajaran agama. Di antara pokok ajaran agama yang barangkali telah kita ketahui bersama, salat 5 waktu contohnya, pengetahuan tentang 3 landasan utama atau yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah al-usul ats-tsalatsah, yang merupakan pokok kewajiban yang harus diketahui oleh setiap orang-orang yang berislam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 3 unsur utama. Ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatul Rasul,
mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tahu bagaimana perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 unsurnya. Ar-rububiyah, al-uluhiyah, wal asma was sifat. Yang kedua, ma'rifatul Rasul. Dia harus tahu bagaimana karakter kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perbuatan beliau. Bagaimana persetujuan beliau. Yang semuanya terangkum di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan unsur yang ketiga, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dia harus tahu tentang ajaran-ajaran agamanya. Berdasarkan apa para pemirsa sekalian? Sekali lagi, bukan berdasarkan logika umat manusia. Beramal agama tidak dibangun berdasarkan logika. Beramal agama juga tidak dibangun berdasarkan perasaan. Tetapi beramal agama bil adillah. Berlandaskan dalil-dalil argumentasi yang benar, yang kuat, yang sahih dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara hal-hal pokok yang wajib diketahui. Turunannya dari al-amalu bil arkan ini, ada puasa, ada haji, ada zakat, dan lain sebagainya. Nabi sendiri telah mengatakan bahwa salat 5 waktu adalah pembeda antara seorang muslim dan orang kafir, atau merupakan pembeda antara keimanan dan kekufuran. Siapa yang tidak membayar zakat, maka dia akan diperangi. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz zakah." Demi Allah, aku akan memerangi siapa yang memisahkan antara zakat dan salat. Nah, ini di antara hal-hal pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Hal yang tidak boleh setiap muslim jahil terhadap perbuatan, terhadap ilmu tersebut. Dia harus berilmu, kemudian dia harus beramal dengan apa yang telah dia ketahui. Inilah inti dari ajaran atau dari tema kita pada hari ini, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, al-i'radu an dinillah. La ya'lamuhu, la yata'allamuhu, wa la ya'malu bihi. Dia tidak mempelajarinya dan juga tidak mengamalkannya. Dan ini merupakan salah satu poin pamungkas di antara hal-hal yang dapat membatalkan keislaman seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perkataan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Kemudian di antara firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim? Wa man azlamu. Di sini terdapat ismu tafdhil. Siapakah yang paling zalim? Azlam. Siapakah yang paling zalim? Daripada mimman dzukira bi ayati rabbih, orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Rabb-Nya. Thumma a'rada anha. Namun kemudian dia berpaling dari ajaran dan ayat-ayat itu. Inna minal mujrimina muntaqimun. Allah mengatakan, sesungguhnya kami, kata Allah, akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Al-Quran surat As-Sajdah ayat 22. Nah, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika telah dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disampaikan tentang ajaran-ajaran al-Islam, orang ini kemudian memalingkan dirinya
tidak meyakini hal tersebut. Bahkan dia berpaling dan tidak mentaatinya. Walaupun dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi ketika disampaikan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan orang ini berpaling dari ayat-ayat tersebut, maka sesungguhnya dia telah terjebak ke dalam perkara yang dapat membatalkan keislamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Memiliki harta yang banyak tetapi dia sesak dengan hartanya. Memiliki jabatan yang tinggi tetapi dia tidak menikmati jabatannya. Memiliki istri dan anak yang Masya Allah, tetapi dia tidak merasakan kelapangan dengan istri-istri dan anak-anaknya tersebut. Dia termasuk orang-orang yang ma'isyatan dhanka, kehidupannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya para pemirsa sekalian, berapa banyak kita melihat orang yang sederhana-sederhana saja. Pangkat dan jabatannya biasa saja. Hartanya pun sederhana saja. Bahkan ada di antara mereka yang belum menikah, ada yang menikah dan belum memiliki anak. Tetapi ketika dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan penghidupan dan kehidupan orang tersebut menjadi kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami himpunkan pada hari kiamat orang-orang seperti ini dalam keadaan buta. Lanjutan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman menukilkan pertanyaan dari orang tersebut. Dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Hamba ini kemudian mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau membangkitkan diriku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku ketika hidup di dunia merupakan orang yang baik penglihatannya. Allah menjawab pertanyaan dari hamba tersebut. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah balasan ketika kami telah mendatangkan ayat-ayat kami di dunia, nasitaha, engkau telah melupakannya, engkau melalaikannya, engkau berpaling darinya. Wa kadzalika liyauma tunsa, maka pada hari ini giliran engkau akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan setelah iman dan Islam adalah nikmat penglihatan dan nikmat pendengaran. Agar supaya apa? Supaya kita mampu untuk melihat, mendengar, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat yang bersifat syar'iyyah yang tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dan di dalam kitab itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah ayat-ayat kauniyah, proses kejadian alam semesta, silih bergantinya siang dan malam, terjadi peredaran bumi dan bintang dan matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya
dalam penciptaan siang dan malam, dalam penciptaan langit dan bumi, dalam silih bergantinya siang dan malam. La ayat liulil albab, merupakan ayat-ayat bagi orang-orang yang berfikir. Maka ketika kita diberikan penglihatan agar kita mampu melihat dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa bertakarrub kepadanya dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, barang siapa yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka penglihatannya akan dijadikan sebagai orang yang buta di hari kiamat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tema ini? Maksudnya adalah berpaling dari mempelajari pokok agama yang seseorang dapat dikatakan muslim dengannya. Ada pokok-pokok agama yang tidak boleh seorang muslim itu jahil terhadap perkara tersebut. Tadi sudah kita sebutkan. Perkara tentang ma'rifatullah secara umum, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam bil adillah, khususnya pada persoalan-persoalan pokok agama ini. Seperti salat, zakat, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji bagi orang yang mampu. Ini merupakan perkara-perkara yang seorang muslim tidak boleh jahil terhadap perkara tersebut. Maka ini yang dimaksud dengan tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Ada muslim, tetapi dia tidak tahu tentang persoalan salat. Disuruh kepadanya, wahai saudaraku muslim, ayo ke masjid kita melaksanakan salat 5 waktu. Dia mengatakan, apa itu salat? Bagaimana itu salat? Seakan-akan hal ini merupakan hal yang baru darinya. Bahkan tidak sedikit banyak kaum muslimin yang pergi menunaikan ibadah salat, sudah balik, bukan kategori anak-anak, dalam keadaan sadar, orang yang waras, tetapi melaksanakan salat tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kejahilannya. Perkara ini bukan perkara yang dibolehkan manusia, orang-orang yang beriman jahil terhadap perkara tersebut. Di sini dikatakan bahwa berpaling dari mempelajari pokok agama yang seseorang dapat dikatakan muslim dengannya, meskipun ia jahil atau bodoh terhadap perkara-perkara agama yang sifatnya terperinci. Ada agama-agama ada ajaran-ajaran di dalam agama kita yang sifatnya terperinci. Kenapa kita tidak dibebani atau terangkat hal ini tidak sama dengan orang yang jahil terhadap perkara pokok dan orang yang jahil terhadap perkara agama yang rinci? Sebab pada perkara-perkara yang rinci, tidak semua orang memiliki akses ke sana, kecuali orang-orang yang berilmu, para ulama, dan kemudian orang-orang yang memang menghibahkan dirinya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti perkara-perkara warisan contohnya. Atau hal-hal yang terkait dengan ilmu faraid atau ilmu muamalat. Peliknya pembahasan tentang kitabul buyu', kitab jual beli kontemporer contohnya. Kalau saya tidak salah ada tema di Ruas TV ini yang khusus membahas tentang muamalat kontemporer. Nah, kalau ada muslim jahil terhadap masalah tersebut, tidak sampai mengeluarkan dia atau tidak sampai menjadi ancaman terhadap keislamannya. Kenapa? Karena itu merupakan perkara-perkara rinci di dalam agama. Persoalan faraid, saya tidak tahu kalau seorang bapak meninggalkan 2 orang anak dan seorang nenek, berapa kira-kira jatah dari mereka? Oh, mohon maaf, saya belum tahu. Tidak masalah. Karena memang untuk mempelajari hal itu, dibutuhkan spesialis khusus atau orang yang sengaja untuk mempelajari hal tersebut. Tetapi kalau disampaikan kepadanya, silahkan, sudah masuk salat maghrib, dia kemudian mengatakan, apa itu salat maghrib? Salat maghrib itu berapa rakaat? Apa yang akan dibaca? Kalau dia orang yang baru masuk Islam, mungkin hal yang difahami. Tapi kalau dia adalah seorang yang dilahirkan dari perut ibunda seorang muslim, dari keluarga muslim, dan kemudian setelah balik dia tidak mampu, tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka ini adalah musibah besar di dalam agama kita.
Atau ada yang telah mengetahuinya, tetapi dia enggan untuk mengamalkannya. Dia tahu ilmunya, tetapi enggan untuk mengamalkannya. Berapa banyak orang-orang kaya tahu bahwa menunaikan ibadah umrah adalah sunnah, menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup adalah wajib bagi orang yang mampu. Tetapi dia tahu tentang informasi tersebut, tetapi dia tidak tergerak hatinya untuk mengamalkannya. Maka ini termasuk bagian dari berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bedakan pada dua bagian. Yang pertama, berpaling dari ilmu. Dia tidak melazimkan dirinya untuk belajar. Dia hanya menganggap bahwa sudah cukup bagi saya sebagai orang yang bernama Muslim, memiliki kedua orang tua Muslim, hidup di dalam negara Muslim. Tidak butuh bagi saya untuk mempelajari agama ini. Ini termasuk daripada orang yang berpaling dari ilmu. Maka para ulama mengatakan, walaupun seseorang beramal, akan tetapi tidak didasari dengan ilmu, maka amalannya adalah amalan yang sesat. Ilmu harus didahulukan dari amalan. Beramal harus didasarkan dengan keilmuan. Minimal kita tahu tentang ilmu apa yang akan kita amalkan. Agar supaya para hadirin, para pemirsa sekalian, kita tidak terjebak di dalam amalan-amalan yang kita kerjakan dengan susah payah. Kita telah mengerahkan potensi diri kita, mengerahkan waktu kita, fisik kita. Ternyata amalan yang kita kerjakan bukan merupakan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat amalan ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita berikhlas? Belajar tentang keikhlasan. Bagaimana kita ikhlas? Karena Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kita diperintahkan untuk beramal di dalam agama ini kecuali untuk ikhlas di dalam mengerjakan amalan-amalan agama ini. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang disampaikan, didatangkan oleh Muhammad, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya, maka jauhilah perkara tersebut. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mempelajarinya? Maka yang pertama, berpaling dari agama Allah. Bagian pertama adalah berpaling dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ketika akan mencabut ilmu, Allah tidak mencabut ilmu dari dunia ini intiza'an, secara serta-merta. Tetapi salah satu cara Allah menarik ilmu dari permukaan dunia, biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi satu ulama pun di wilayah atau di area masyarakat tertentu. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Manusia akan mendatangi orang-orang yang jahil untuk meminta fatwa mereka, meminta arahan mereka. Maka apa yang terjadi? Fa'aftau bighairi ilm. Mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Apa konsekuensinya? Apa implikasi dari hal itu? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka akan menyesatkan umat manusia dengan kejahilan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Allah berfirman, maka ketahuilah, fa'lam. Perhatikan ayat ini para pemirsa sekalian. Ayat ini dimulai dari kata-kata fa'lam. Allah mengatakan, maka pelajarilah. Diterjemahkan dengan bahasa yang lebih baku. Maka ketahuilah. I'lam. Ketahuilah. Pelajarilah. Belajar. Apa yang harus kita pelajari? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dzambik. Kemudian beristighfar,
memohon ampunan atas kesalahan-kesalahanmu. Perhatikan dua barisan kata ini. Fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambik. Yang pertama Allah mengatakan i'lam, pelajari dahulu. Kemudian setelah itu istaghfir li dzambik. Al-istighfar merupakan bagian dari amalan-amalan ibadah. Istighfar merupakan bagian dari amalan ibadah. Pada ayat ini Allah tidak mendahulukan istighfar, amalan ibadah, tetapi Allah mendahulukan keilmuan terlebih dahulu. Pelajari, setelah belajar baru beristighfar. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari menjadikan satu bab di dalam bab-bab kitab sahihnya, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmui dulu apa yang akan Anda katakan, dan ilmui terlebih dahulu apa yang akan Anda amalkan, agar perkataan Anda dan amalan Anda tidak keluar dari koridor syariat keilmuan yang benar. Yang pertama tadi berpaling dari ilmu. Yang kedua, berpaling dari amal. Yang kedua adalah berpaling dari amal. Tadi orang berilmu tapi tidak beramal. Yang sekarang orang berilmu tapi tidak beramal. Yang tadi orang tidak berilmu tapi beramal. Dia berpaling dari ilmu tapi dia amalkan. Maka amalannya ini terancam menjadi amalan yang sesat karena tidak dibangun dengan ilmu yang benar. Sementara yang kedua kebalikannya, yaitu dia berpaling dari amalan. Dia berilmu tetapi tidak beramal. Orang bijak di dalam pepatah Arab berkata, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Orang yang berilmu tanpa amalan, maka itu bagaikan sebuah pohon yang tidak mengeluarkan buah untuk bermanfaat bagi orang lain. Para ulama mengatakan, adapun orang yang telah memperoleh ilmu, kemudian meninggalkan amal, maka dia termasuk orang-orang yang dimurkai. Dan barang siapa yang beramal tetapi meninggalkan ilmu, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Jadi ada dua. Berilmu tapi tidak beramal, maka dia akan menjadi orang yang dimurkai. Salah satu di antara orang-orang yang awwalu ma tusa'aru bihimun nar. Orang yang dahulu dipersilahkan merasakan siksanya api neraka. Salah satu di antaranya adalah alimun minal ulama. Orang yang berilmu atau orang yang dipanggil dengan ulama. Tetapi apa yang terjadi? Dia berilmu, dia dipanggil ulama, tetapi ternyata keilmuannya tidak dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang kedua, keilmuannya itu tidak membuahkan amalan-amalan yang sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Apa yang terjadi? Dia merupakan orang yang dimurkai. Adapun yang kedua, orang beramal tetapi meninggalkan ilmu. Berapa banyak manusia-manusia, berapa banyak kaum muslimin di kalangan kita yang semangat sekali beramal, tetapi dia lupa untuk menuntut ilmu. Sehingga apa yang terjadi? Amalan yang dia harapkan menjadi bagian dari amalan-amalan yang merupakan saldo kebajikannya di hari akhirat, ternyata amalan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihan. Dia mengerjakan amalan yang banyak, tetapi amalan yang banyak tidak dipandang oleh Allah karena ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, ayat yang selalu kita baca pada setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kita jalan yang lurus. Berilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau nikmatkan, engkau berikan kepada umat-umat sebelum kami. Para nabi-nabi sebelumnya, umat-umat kalangan orang-orang beriman dan orang saleh sebelumnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kecuali jalan orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Para ulama menafsirkan al-maghdub alaihim. Orang yang dimurkai adalah orang Yahudi yang memiliki ilmu tetapi tidak beramal. Dan orang yang disesatkan adalah orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Inilah dua umat yang kemudian
Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menjadikan jalan kita sama dengan jalan kedua umat terdahulu ini. Al-maghdubi alaihim. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena berilmu, tetapi mereka tidak beramal dengan apa yang mereka ketahui. Dan orang yang sesat karena mereka beramal yang tidak dilandasi dengan ilmu yang benar. Pada akhirnya, barang siapa yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya, maka sungguh dia telah menjadi murtad dari agama Islam. Ini merupakan pernyataan dari mayoritas para ulama. Barang siapa yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala secara sadar, bukan karena di bawah paksaan, bukan karena kehilangan akal sehat, dia adalah orang yang sehat walafiat, sadar secara akal, fikiran, sehat jasmani dan rohani, dan secara sadar berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala khususnya persoalan-persoalan pokok, dan juga tidak mau mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu bahwa itu merupakan ajaran-ajaran pokok di dalam agama kita. Tidak mau melaksanakan salat 5 waktu, tidak mau berpuasa pada bulan Ramadan, tidak mau membayar zakat, apakah zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan, atau zakat mal pada setiap tahunnya yang telah cukup haul dan nisabnya. Sementara dia mampu untuk mengeluarkan hal itu. Tidak mau pergi ke Baitullahil Haram, menunaikan ibadah umrah dan atau ibadah haji sebagai bagian pokok dari agama kita. Padahal dia mampu untuk melaksanakannya. Dan tidak ada halangan lain yang menghalangi dia untuk pergi menunaikan ibadah haji. Tetapi dia tidak mengerjakannya dengan niat dan dengan maksud untuk berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, sesungguhnya dia telah menjadi murtad dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru amma undziru mu'ridun." Dan orang-orang yang telah kafir berpaling dari apa yang diperintahkan dan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Inilah potret kehidupan orang-orang yang telah berislam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan mungkin saja telah membenarkan di dalam hatinya tentang keimanan tersebut, tetapi dia tidak merealisasikan, tidak mengaplikasikan keimanan yang telah dia ucapkan, keimanan yang telah dia benarkan di dalam hatinya dengan amalan-amalan pokok dari agama ini. Bahkan dia telah jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menginginkan, tidak beramal dengan amalan-amalan pokok di dalam agama ini. Maka sesungguhnya hal itu merupakan salah satu sebab keislamannya dibatalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini adalah merupakan materi yang singkat yang telah kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Poin ke-10 dari pembatal-pembatal keislaman. Dan insya Allah pekan depan semoga kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas bagian penutup dari serial pembatal-pembatal keislaman ini dengan membahas sebuah materi tentang apa yang merupakan konklusi dari apa yang kita bahas selama ini. Poin pertama sampai poin ke-10 kita berputar pada sebuah definisi, yaitu tentang kafir dan fasik. Maka pekan depan insya Allah sebagai sebuah berita gembira, mudah-mudahan kita diberikan panjang usia, kita akan membahas tentang bagaimana seorang muslim harus berhati-hati dalam mengatakan ucapan wahai kafir, wahai fasik.